Syarat wajib sholat itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas, kelima sampainya dakwah, keenam selamatnya panca indera. Yang dimaksud adalah penglihatan atau pendengaran salah satunya. Baik, para hadirin semuanya dan para pemirsa di mana Anda berada, jika 6 perkara ini berkumpul dalam diri seseorang, terpenuhi dalam diri seseorang, maka orang tersebut wajib sholat. Jika ada salah satunya saja kok tidak ada, maka orang tersebut tidak wajib menunaikan sholat. Gitu ya. Sebagian menyebutkan 6 untuk merinci, sebagian yang lain cuma menyebutkan 3 saja. Cuma menyebutkan 3 saja. Islam, kemudian sampainya Islam, kemudian suci daripada haid dan nifas, dan taklif. Sebagian 3. Karena isinya taklif itu ada 4. Apa itu? Baligh, berakal, sampainya dakwah, selamat, penglihatan, dan pendengaran. Sudah kita pernah bahas ya tentang mukallaf itu. Jadi para hadirin, anak-anakku para santri, kalau ada kok guru-guru nyebutkan syarat wajib sholat itu cuma 3, enggak salah. Yang nyebutkan ada 6 tidak salah. Karena perbedaannya hanya diglobalkan atau dirincikan, itu saja. Jadi isinya sama. Gitu. Baik, kita globalkan. Oke lah, kita buat global ya. Yang ada 6 ini. Kita buat global ada 3 biar gampang. Yang pertama Islam. Berarti non muslim tidak wajib menjalankan sholat. Tapi awas jangan ada yang ngomong kalau gitu enak Ustadz, non muslim tidak sholat, sedangkan kita sebagai muslim wajib sholat. Enak bener nggak sholat? Nanti dulu. Kata siapa enak? Ingat, non muslim itu memang tidak wajib sholat, juga tidak sah sholatnya. Tapi kalau sampai tidak sholat, dia dapat dosa ninggalkan sholat. Sudah dapat dosa kekufuran, ditambah lagi dapat dosa ninggalkan sholat. Jadi double dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tetap lebih baik mana? Lebih baik kita yang sholat, beriman iya, sholat juga iya. Kan gitu, lebih baik ini sudah. Nggak ada dosa maknanya tidak ada siksa. Jadi jangan sampai, ya kalau gitu enak dong menjadi non muslim. Kan nggak wajib sholat, memang tidak wajib. Tapi karena dia tidak sholat, maka dia dapat dosa ninggalkan sholat, dan gede sekali dosanya. Lah Ustadz, kalaupun dia mau sholat kan nggak sah Ustadz. Ya memang dia kalaupun sholat tidak sah, tapi kan dia mampu untuk membuat sholatnya jadi sah. Gimana caranya? Masuk Islam dulu baru sholat, gampang sudah. Jadi masuk Islam dulu baru sholat, nanti sholatnya sah, gitu aja sudah. Gitu ya. Cuman keringanan dalam Islam, kalau ada non muslim yang asalnya dia non muslim, kemudian masuk Islam, dia tidak wajib mengganti sholat yang dia tinggalkan. Sudah, pokoknya masuk Islam sholat aja langsung. Yang dulu-dulu gimana Ustaz? Nggak usah. Tapi kalau ada konon muslimnya tidak asli, maksudnya dulu dia muslim, kemudian dia keluar dari Islam murtad wal'iyadzubillah, kemudian masuk lagi ke Islam, maka selama dia murtad dan selama meninggalkan sholat dalam keadaan murtadnya, dia wajib untuk mengganti sholat tersebut semuanya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya Masya Allah. Baik, jadi ingat, orang non muslim tidak wajib sholat. Tapi bukan berarti enak. Kenapa? Karena dapat dosa, gitu ya. Syarat yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Ibu yang sedang haid
tidak wajib sholat. Ustadz kan tidak wajib. Boleh nggak kalau kita sholat Ustadz? Nggak boleh. Yang haid, yang nifas, ibu-ibu tolong perhatikan, tidak boleh sholat. Kalaupun sholat tidak sah. Bahkan sholatnya setelah tahu hukumnya bahwa itu adalah tidak boleh, haram, dapat dosa. Jadi ibu-ibu jangan mentang-mentang kerajinan solehah pisan. Waktu haid tetap sholat. Ingat, haid itu azimah kata para ulama. Azimah itu apa? Hukum asalnya nggak boleh yang namanya setelah haid nggak boleh sholat. Ini azimah hukum ini. Bukan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau keringanan, ya mau sholat mau enggak itu pilihan. Enggak. Haid tidak boleh sholat. Itu azimah, bukan keringanan tapi hukum yang tetap. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, enggak sholat itu ibadah, bener enggak? Awas, jangan ada yang ngantuk ini, takut tersesat nanti repot nih. Pak, jangan ada yang ngantuk, Pak. Bu, jangan ada yang ngantuk. Awas santri, enggak sholat itu ibadah, bener enggak begitu? Salah Bu ya? Yang bener tuh sholat apa enggak sholat yang ibadah? Sholat ibadah. Kalau enggak sholat, bukan ibadah. Enggak sholat memang asalnya bukan ibadah, tapi untuk ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang sedang nifas, dia saat tidak sholat niatnya untuk ngikuti syariat, ikut perintah Allah, ikut perintah baginda Nabi, maka ibadah. Bahasa lainnya apa? Wanita haid itu ibadahnya tidak sholat. Justru kalau sholat malah maksiat. Awas tuh. Maka jangan mentang-mentang katanya rajin, waktunya luang, ustazah segala macam, lagi haid sholat. Jangan. Selain tidak wajib juga tidak sah. Awas ya. Sudah ibu, lagi haid nggak usah sholat. Kalau lagi haid zikir saja yang banyak. Kalau ngelihat ada suami sholat, ibu pengen sholat, langsung dalam hati, ya Allah, hamba meninggalkan sholat karena tidak boleh sholat. Dan ini adalah perintahmu ya Allah, hamba ikut perintahmu. Ibu dapat pahala. Sudah mas santai, nggak ngelakukan apa-apa, dapat pahala. Oh, kalau gitu mending jadi laki-laki menjadi perempuan, Pak. Laki-laki 5 waktu nggak ada absennya, Pak. Nggak ada ceritanya laki-laki head, ya nggak bisa. Dicurigai kalau begitu. Ya, kalau ibu-ibu ada. Sudah begitu, laki-laki nggak, berarti sholat terus laki-laki. Ibu-ibu head nggak boleh sholat. Bisa jadi dapat pahala. Kalau tadi ada niat, hamba tidak sholat ya Allah, ikut perintahmu. Sudah selesai, dapat pahala. Tapi kalau lagi head, malas-malesan kerjaannya nonton TV nyantai. Orang sholat, masa bodoh saya mah head. Dapat pahala nggak ya begitu? Nggak dapat pahala. Enak banget kalau gitu. Nggak dapat pahala. Yang dapat pahala yang gimana Ustadz? Yang katanya nggak sholat tapi itu ibadah dapat pahala tadi. Dia nggak sholat saat melihat ada orang sholat. Saat mendengar ada azan menyuruh kita sholat, kemudian hati kita mengatakan niat. Hati kita mengatakan, ya Allah, hamba tidak sholat karena perintahmu. Jadi niatnya karena ngikuti perintah Allah. Saat itu jadi ibadah, ada pahalanya. Ya, karena taat kepada Allah gitu. Sama dalam puasa juga begitu. Jangan maksakan lagi puasa. Bulan puasa sedang haid kemudian maksakan untuk puasa, jangan ibu, jangan ya. Sudah baik. Begitu pula yang nifas. Syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah taklif. Taklif itu isinya 4. Baligh, berakal, sampainya dakwah kepadanya, selamat penglihatan, selamat pendengaran. Sudah. Kalau global, ya, kalau global berarti syarat wajibnya sholat ada 3. Tapi kalau dirinci, syarat wajibnya sholat ada 4. Ada 6, mohon maaf. Ya, yang tadi itu.